Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan ibu-ibu ngaji bareng di TVRI yang ada di studio, kami ucapkan tentunya kita tidak ada yang paling pantas selain daripada bersyukur, ikhlas dan tetap bersabar dalam menjalani aktivitas sehari-hari karena kita adalah manusia yang lemah dan manusia yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentunya sering salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita di dalam menjalani hidup baik yang mengatur hubungan kita sesama manusia apalagi yang menjadi panutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita pada hari ini sangat senang dan gembira dalam pertemuan itu dalam acara ngaji bareng di TVRI. Pada kesempatan ini kita mengangkat sebuah tema yaitu keutamaan memperbanyak zikrullah. Banyak kita mengetahui dan memahami bahwa zikrullah adalah satu jalan kelepasan, jalan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun juga tentu bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang ada di studio, kita kaji lebih tuntas nanti, yaitu dengan Al-Mukarram Buya, kami panggilkan Bapak Profesor Dr. Amiruddin MS, MA, MBA, PhD, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah dulu. Luar biasa. Tadi sudah saya sebutkan kepada narasumber kita yang luar biasa. Saya sejak tahun 90-an sudah konsisten. Pakaiannya tetap putih-putih. Penyampaiannya juga tetap konsisten. Dari mimbar ke mimbar, dari majelis ke majelis. Bahwa beliau adalah menjadi narasumber nasional. Tokoh kita di Sumatera Utara. Tokoh nasional yang memilih untuk tinggal di Sumatera Utara. Tetapi juga perlu kami informasikan pemirsa, di studio terjadi lonjakan kedatangan jamaah ngaji bareng yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Wow. Luar biasa ini Bu ya. Biasanya dipanggil 3, datang 2. Ini diundang
3 datang banyak. Luar biasa. Di mana nih tepuk tangan yang meriah? Ngaji bareng. Ada 4 ini Bu ya. Iya, alhamdulillah. Kita panggilkan dulu yang pertama, yaitu ibu-ibu yang soleh-soleha dan cantik-cantik. Luar biasa. Yaitu Majelis Taklim An-Nisa Terjun Medan Marelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu, belum yel-yelnya, belum. Kita panggilkan lagi, ada yang kedua, ibu-ibu dari Majelis Taklim Khadijah, yaitu wanita puja kesuma. Apa benar? Iya. Di mana ibu? Yang mana? Sebelah sana? Iya benar. Iya. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya hitam-hitam ini Bu. Iya. Oh luar biasa. Hitam-hitam buah manggis itu. Oh hitam-hitam buah manggis. Yang hitam dipandang manis. Luar biasa. Kiai kita cukup ceria bawaannya dan pendalaman agamanya. Plus pantun. Wah luar biasa kiai kita. Kemudian kita panggilkan yaitu ibu-ibu yang cantik-cantik, yang mantap-mantap. Mungkin serba hitam juga ini kayaknya. Yaitu ibu-ibu Majelis Taklim Al-Munawwarah Medan Marelan. Ibu-ibu yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Palestina Ibu Bapak. Iya. Ya, luar biasa. Ada lagi yang luar biasanya. Ini bajunya putih. Ini mengikut Buya. Ini pengajian Buya ini. Ya, pengajian Buya. Luar biasa yaitu dari ibu-ibu yang juga mantap-mantap. Kacamatanya kacamata hitam dan jilbabnya merah jambu, pakaiannya putih. Yaitu Tazkiroh Perwikis dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sempat Ya. 2 kali lipat tempat ini Bu ya. Ya. Kurasa ini ibu-ibu yang Sumatera Utara ini mau juga datang ke TVRI ini. Kita Iya. apa dulu ini? Iya. Baca pantun dulu ini. Iya. Sungguh enak makan kelengkeng. Cakep. Cakep. Kelengkeng dimakan di emperan. Cakep. Ibu-ibu seluruh kota Medan dan sekitarnya sudah datang untuk ngaji bareng. Semoga kita semua dilapangkan. Amin ya robbal alamin. Ya, satu lagi nih. Sungguh enak makan kelengkeng. Cakep. Cakep. Makan kelengkeng di emperan. Ibu-ibu pengajian sudah datang ngaji bareng. Ya. Mengajinya di TVRI Medan. Tepuk tangan yang meriah untuk TVRI. Luar biasa. Ini pegawai-pegawai ini sigap semua ini. Sudah pakaian korpri semua. 17-an, setiap 17-an upacara. Luar biasa yang meriah. Ada yel-yel yang masih tertinggal, yaitu kami tunggu dari ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim An-Nisa Kelurahan Terjun akan ngaji bareng di TVRI Sumatera Utara. Alhamdulillah. Ya, tepuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah datang ibu-ibu ini untuk ngaji bareng. Kami yakin gak ada yang terjun bebas nih. Luar biasa. Kita panggilkan Majelis Taklim yang kedua yang luar biasa, yang keren-keren dan paten-paten, yaitu ibu-ibu dari Majelis Taklim Khadijah
Wanita Pujakasuma dari sudut. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim Hadijah Wanita Pujakasuma yang ada di Komplek Taman Setiabudi Indah, Blok A nomor 25 Medan. Baik, silakan Ibu-ibu. Majelis Taklim Hadijah Wanita Pujakasuma. Dekat dengan ilahi, Masya Allah. Terima kasih. Luar biasa. Budinya baik-baik dan setia-setia ini. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita panggilkan juga Yel-Yel dan sudah sangat matang dipersiapkan sebelum sampai dan berangkat ke Palestina. Yaitu dari ibu-ibu yang cantik-cantik, mantap-mantap, keren-keren dari Majelis Taklim Al Munawwaroh Medan Marelan. Disilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al Munawwaroh Marelan. Di sini kami akan ngaji bareng bersama Buya dan tentunya kami punya yel-yel spesial. Namanya yel-yel Al Munawwaroh. Ya, luar biasa. Al Munawwaroh. Apa kabarnya hari ini ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap ceria, tetap semangat. Lancar bacaan, lancar hafalan. Masuk surga bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wow, luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Seandainya ada lomba yel-yel menang semua nih. Ya, yang keempat kita panggilkan dari Perwikis, Ibu ya. Tazkiro Perwikis. Ya. Aksara Medan. Disilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Zikir Tazkira Perwiski Jalan Pukat 5 Aksara akan menyampaikan yel-yel. Ayo Bu, berdiri. Tazkira Perwiski hati. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua jamaah atau ibu-ibu Majelis Taklim yang ada di sini, tepuk tangan yang meriah dulu. Luar biasa pengajian kita pada hari ini, di samping memang banyak yang datang, juga ada pemirsa dimanapun juga bisa disaksikan lewat live streaming dan di YouTube-nya nanti pasti ada. TVRI Sumatera Utara memang top, luar biasa. Tepuk tangan untuk TVRI Sumatera Utara. Wah, ceria-ceria ini. Jadi kami buat dulu satu lagi pantun untuk ibu-ibu yang datang. Yang tadi juga, sungguh enak makan kelengkeng. Cakap. Kelengkeng dimakan di emperan. Ibu-ibu datang, sudah datang ngaji bareng. Mudah-mudahan utangnya dilunaskan. Banyak juga berutang rupanya Bu ya. Pengaku dia. Banyak juga yang berutang ya. Ya, tapi itu udah ceria semua ini Bu ya. Jadi ibu-ibu yang ada di studio dan pemirsa di TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, tentunya kita sudah tidak sabar lagi untuk menunggu penyampaian penjelasan yang luar biasa pada topik hari ini, yaitu keutamaan memperbanyak zikir. Ada 3 posisi di dalam kehidupan manusia, yaitu berdiri, duduk, bareng. Maka setiap posisi itu
kita tidak boleh terlepas dan berzikir kepada Allah. Tentunya untuk membahas topik yang begitu menarik ini, di studio sudah hadir narasumber yang cukup terkenal di seluruh Indonesia, apalagi di Sumatera Utara. Yaitu narasumber kita Bapak Prof. Silakan Prof, dijelaskan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Sadaqallahu nazim. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir baik pada waktu pagi maupun petang. Ayat ini memberitahukan kita bahwa banyak berzikir itu baik waktunya pagi maupun petang. Tapi ada di surah yang lain yang tadi disampaikan oleh host kita yang ganteng ini, Pak Dr. Hotmatua P. Harahap MA, bahwa di surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 posisi berzikir itu, ya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang berzikir baik pada waktu duduk, berdiri maupun berbaring. Nanti di ayat lain ada sebutan tentang berzikirlah kamu baik itu jahar maupun sir. Dan ada lagi Pak Ustadz, berzikir dengan menyebut namanya atau sifat-sifatnya, yaitu Asmaul Husna. Oleh karena itu banyak berzikir adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Maka bagi kita yang beriman kepada Allah, ingin memahami banyak berzikir itu bagaimana caranya dan apa hikmahnya. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, terutama pencinta acara ngaji bareng di TVRI Nyaman di Hati, ibu-ibu para jamaah yang ada di studio, yang tadi sudah diapresiasi bagaimana kekompakannya, kecantikannya, dan kemampuannya memanage waktu sehingga urusan rumah tangga selesai, suami dan anak ditinggal di rumah dalam keadaan bahagia, ibu-ibu hadir di sini ceria. Ini adalah luar biasa. Karena tidak semua kita pandai memanage waktu, tetapi yang ikut ngaji bareng ini kita garansi adalah ibu-ibu yang pandai memanage waktu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Oleh karena itu, tentunya selain kita bersama di studio yang sangat luar biasa ini, Pak Ustadz, ini studio baru direnov dan sekarang kita kalau nggak pakai jas kedinginan kita. Nah, ini kita merasa bangga bahwa studio TVRI Sumatera Utara terus berkembang dan makin hebat. Kita tentu mengapresiasi Bapak Kepala Stasiun dan seluruh jajaran. Apalagi rekan-rekan tadi saya sapa, kok hari ini ganteng dan cantik semua. Buya, ini kan baju Korpri ASN. Ini tanggal 17, Alhamdulillah. Ini tentunya membuat kita semakin bahagia. Apalagi yang kita kaji ini adalah Allah. Allah. Zikrullah artinya mengingat Allah. Ingat Allah artinya mengingat baik dengan diucapkan di lidah secara lisan yang disebut dengan zikir jahar. Contoh, kalau kalimatnya tahlil, la ilaha illallah. Kalau kalimatnya tasbih, subhanallah. Kalau dia tahmid, alhamdulillah. Kalau dia takbir, Allahu akbar. Kalau dia tahwil, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Kalau dia basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu kalau dia tidak disebut di lidah tetapi kita ingin menyebut namanya,
Allah, Allah, Allah. Kelompok majelis tarekat ada dua caranya. Majelis tarekat Samaniyah tetap menyebut Allah, 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 Allah secara lisan, tapi dialirkan ke hati. Majelis zikir tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah kalau menyebut ismuzat, kata para tuan guru, tak tega lidah ini dipakai menyebut nama Allah yang maha suci. Karena kadang-kadang lidah ini juga pernah berdusta. Lidah ini pernah ngomong bohong, betul? Maka mereka lebih dulu istighfar. Astaghfirullah. Lalu 3 kali saja menyebut untuk membangkitkan suasana qalbu. Allah, Allah, Allah. Lanjut hanya dalam hati. Ini bisa mencapai 11.000 kali. Karena menurut Syekh Bahauddin Bohori Naqsabandi, penemu dan pengamal serta penyebar zikir Naqsabandiyah dalam tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, zikir yang banyak itu 11.000 kali. Kalau per kali kita berzikir dalam waktu 2 jam 10 menit, 2 jam dan ini adalah merupakan amalan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Kalau tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang berpusat di Suryalaya, Jawa Barat, Abah Hanom, itu 165 kali dengan zikir tahlil la ilaha illallah. Tapi dalam kitab-kitab zikir termasuk Al-Azkar, Rasul mencontohkan beliau berzikir baik dengan kalimah thayyibah, tasbih, tahmid maupun takbir maupun tahlil 33 kali. Inilah kemudian yang oleh tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah diakumulasi. Kalau tiap-tiap selesai salat kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali, 5 waktu salat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 165. Lalu Ari Ginanjar Agustian, penemu metode ISQ training, mengatakan 165 ini Buya, zikir yang dilakukan oleh pengamal tarekat, tapi bagi kami di ISQ itu adalah simbol. 1 Allahu Ahad, 6 adalah rukun iman, dan 5 adalah rukun Islam. Maka 1, 6, 5. Berapa kali pun kita berzikir, tapi sesungguhnya berzikir itu adalah untuk ingat. Ingat dalam konteks sufistik adalah adanya perasaan di dalam kalbu kita, Allah hadir bersama kita. Walaupun mungkin kita belum sampai kepada tingkat merasakan kehadiran itu, baik secara indrawi maupun secara batini. Bagaimana maksudnya Buya? Bagi orang yang sudah sampai kepada tingkat-tingkat yang katakan tadi batini, ketika kita melihat gelas ini putih, maka kita terbayang ini adalah berasal dari batu yang diolah demikian rupa indahnya menjadi keramik sekarang di atas meja. Tapi mereka yang tembus pandang ke belakang, batu ini siapa yang menciptakan? Maka langsung dia terbayang, luar biasa sang pencipta. Kalau gelas ini saja demikian indahnya, apalagi sang pencipta. Demikian juga ketika Bapak Ibu melaksanakan tawaf di sekitar Baitullah, ketika kita melihat Ka'bah, kita terbayang inilah perintah Allah agar rumah ibadah yang pertama dibuat adalah Baitullah. Tapi pandangan di balik itu, inilah yang diperintahkan Allah agar umat Islam sedunia fokus hanya ingat kepada Allah. Maka kata orang Aceh, ku tengok tapi tak ku tampak. Artinya yang ku tengok adalah Ka'bah, tapi yang kulihat adalah Allah meskipun tidak nampak dengan mata zahir. Untuk itulah maka perlu menajamkan mata batin. Menajamkan mata batin inilah perlu dengan banyak berzikir supaya bisa banyak dan tidak usah dihitung. Maka kita bicara, apa rupanya tandanya kita terhubung kepada Allah? Jawabannya ialah karena kita masih diberi Allah kehidupan. Ya Pak Ustadz, ibu-ibu masih hidup? Separuh. Ibu masih hidup? Masih. Udah makin banyak. Masih hidup? Masih.
Maksud saya mic-nya. Lalu tandanya hidup itu apa? Punya roh. Tandanya roh itu ada apa? Nafas. Kalau begitu, nafasmu adalah tanda kehidupan. Nah, ini dia Pak Ustadz. Sampai di sini ada kira-kira yang mau kita selah? Jadi Pak Prof, Ya. luar biasa penjelasannya tadi. Iya. Banyak berzikir secara hitung-hitungan matematis. Iya. Ada yang 165, ada yang 200 Iya. dan macam-macam. Tentu ini adalah luar biasa. Tetapi kita terkadang lupa bahwa kita dikasih Allah napas. Iya. Dikasih Allah untuk mengenal. Iya. Dikasih Allah untuk rezeki. Iya. Dikasih Allah untuk segalanya, tapi Iya, kita lupa. betul, betul. Mungkin ada langkah-langkahnya ini nanti Pak Prof, Iya, sehingga kita lebih enak, lebih mantap. Iya. Tetapi sebelum dijelaskan dulu ini, kita sapa dulu ini Baik, Buya. Kita entah masih hidup. Masih hidup mic-nya Masih hidup. Ngaji bareng di TVRI. Kayaknya masih setengah hidup. Iya. Kita cek lagi Wale. Ngaji bareng di TVRI. Wah, kayaknya sekali lagi. Masih ada yang belum hidup. Belum cas. Ngaji bareng di TVRI. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Atau sebelum ada pertanyaan, kita tunggu dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, tentunya yang juga terhubung langsung dengan TVRI ataupun dengan live, tetap ngaji bareng di TVRI. Luar biasa, hari ini ada Buya, ada juga ibu-ibu yang sangat ceria. Kalau tadi Buya Iya. wajahnya disebutkan utang lunas, semua ceria. Nah sekarang kita apa lagi? Kita masuk ke Iya. ngaji bareng yang tahapannya tahap pertanyaan. Alhamdulillah. Supaya nanti wajahnya berkelas. Nah, kami undang pertanyaan, tapi sebelum itu juga masih ada lagi barangkali penjelasan sedikit lagi tadi Pak. Baik, Pak Ustadz Dr. Hotmatua Harahap MA yang saya cintai, yang luar biasa. Tidak hanya mengantarkan kita pada suasana mengaji, tapi membangunkan semangat bagaimana kita berada di majelis taklim, itu adalah berada di tempat yang paling mulia. Senilai dengan sholat 100 sampai 1000 rakaat sholat sunat. Alhamdulillah. Banyak berzikir maksudnya ialah tidak pernah lupa kepada Allah walaupun sedetik. Bagaimana supaya tidak lupa? Tadi saya kaitkan bahwa kita kalau masih hidup tentu saja ingat kepada Allah. Kalau sudah mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanda kita hidup karena kita diberi rezeki. Banyak makna rezeki yang diartikan oleh manusia menurut kebutuhannya. Tapi rezeki bernafas itu adalah rezeki yang tidak siapapun bisa memberikan kecuali hanya Allah. Maka dalam kajian tasawuf, nafas kita ini saja pun sebenarnya kalau diperhatikan dengan seksama, ketika kita tarik dari hidung, kita akan menghirup oksigen. Ketika kita lepaskan dari mulut, menebar CO2, karbon dioksida yang akan diterima oleh tumbuhan. Dan kalau kita perhatikan bunyinya, dalam bahasa Arab ini adalah domir huwa, domir ma'rifah kepada Allah. Artinya napas kita saja pun menyebutkan dia sang pemberi kehidupan, yaitu Allah. Pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu berhenti bernafas? Berarti tidak pernah berhenti berzikir mengingat Allah. Terutama setelah mendengar ceramah yang saya berikan sekarang ini. Setiap kita bernafas, kita sadar, kita ingat, kita paham, ini adalah anugerah Allah.
Kalau sudah tidak bernapas lagi, kita pasti kembali kepada Allah. Dan yang paling dahsyat adalah ketika kita mencari rezeki, baik dengan cara berdiri, duduk, berbaring, berbicara maupun diam, tidak pernah kita berhenti bernapas. Berarti tidak pernah berhenti mengingat Allah. Lalu apa yang kau cari? Kalau kau cari rezeki termahal adalah kita mendapatkan hidayah dari Allah menjadi orang yang kenal kepada Allah, yaitu beriman. Rezeki yang semua orang dapat tapi tidak semua orang menyadari adalah rezeki bernapas dengan ingat kepada Allah. Kalau rezeki makan minum, banyak pun yang kita punya, kita makan hanya sebatas untuk kenyang. Yang kita minum sebatas pelepas tenggorokan. Lalu mereka yang mampu melaksanakan bagaimana zikir itu mengingat Allah, sang pemberi, pengasih, penyayang, dia akan lebih banyak memberi ketimbang menikmati dirinya sendiri, menikmati untuk dirinya sendiri sebagaimana bernapas. Kita bernapas hanya numpang narik. Lepaskan. Coba ibu tarik nafas. Dari hidung, tahan, simpan di perut. Yaitu cara bernapas yang benar. Tarik dari hidung, nafas, simpan di perut, jangan lepaskan sampai besok. Itulah filosofi perumpamaan apapun yang kau dapat dari Allah, lalu kau simpan untuk dirimu sendiri, tidak berbagi, tidak memberi sedekah, infak, wakaf, zakat dan sebagainya, engkau akan rugi. Karena itu mematikan kehidupanmu sebagaimana hidup mestinya beramal ibadah dan beramal soleh. Terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa Kiai kita nih, boleh tepuk tangan dulu lah. Aduh, pokoknya kalau ngaji bareng di TVRI bisa dapat pencerahan, juga bisa ketawa, pulang ke rumah lepas beban. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kita sudah sampai ke tahap tanya jawab. Silakan, ini sesi yang pertama. 2 orang. Kami persilakan. Ya, dari Terjun, silakan Ibu. Ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Izin Buya, saya ingin bertanya. Nama saya Mailinar dari Majelis Taklim Anisa, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Dan isi pertanyaan itu berupa, apa pengertian dari zikir yang dawam atau kontinu? Sesudah dan sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini tidak bagus pertanyaannya. Kami tidak mengira, tapi sangat bagus. Tepuk tangan dulu ibu-ibu, ceria semua. Ya, yang kedua kami undang dari Majelis Taklim, kiri, kanan, belakang, silakan. Siap. Nah ini rupanya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya. Silakan. Nama saya Umi Endang dari Majelis Taklim Tazkira Perwiski. Mau bertanya Buya. Silakan. Buya, mana yang lebih baik, zikir dengan sir atau zikir dengan jahar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Dr. Hotman Tua Bihara HMA, ini ibu-ibu kita kalau kita perhatikan bahwa kedatangan mereka ke sini pun sebenarnya adalah manifestasi daripada zikir. Zikir. Ya. Layak untuk qaumun yazkurunallaha azza wa jalla illa khaffatuhumul malaika wa ghasiyatuhumur rahmah wa tatanazzalat alaihim sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Hadis rawahu Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai. Tidaklah duduk satu kaum yang di sana mereka menyebut nama Allah karena dibaca Quran atau mungkin dijelaskan tentang apa ayat Allah, apa agama dinul Islam. Mereka itu duduk dalam zikrullah, dikerumuni oleh malaikat, diselimuti sakinah mawaddah warahmah, dan Allah berikan kepada mereka rahmat yang tak terhingga. Dan Allah katakan kepada malaikat-malaikat, lihat itu di TVRI Sumatera Utara, mereka menyebut-nyebut namaku. Ini juga zikir. Tetapi kalau yang ditanyakan tadi, zikir amalan tarekat yang dalam arti kontinu terus menerus,
sudah saya sampaikan tadi ialah zikir mengiringi nafas. Karena kita terus-menerus bernafas. Ini yang Pak Ustadz kadangkala jamaah sering berpikir kalau kita berzikir itu harus menyebut. Tidak. Menyebut itu adalah alat bantu untuk ingat. Tetapi kalau kita bisa mengingat dengan main, dengan pikiran, dengan perasaan, kalau orang Malaysia mengatakan dengan minda, itu adalah lebih baik. Kenapa? Karena kesadaran bahwa Allah kapanpun dimanapun dia hadir dan kita berada dalam genggamannya, itu tentu yang paling mudah adalah kita mengingat Allah seiring dengan kita bernafas. Seiring dengan kita bernafas. Tidak perlu kita Allah, bukan harus begitu. Tapi rasa di mana kehadiran Allah bersama kita adalah kita masih dikasih nafas. Emang ada yang ngasih nafas selain Allah? Ada, Bu? Gak ada. Nah, lalu yang kedua tadi bertanya, bagaimana caranya kalau kita berzikir itu apakah lebih bagus sir atau jahar? Lihat waktu dan tempat. Kadang-kala Pak Ustadz, maaf, saya sebagai pengamal Tarekat Naqsabandiyah punya rumah tasawuf dan rumah zikir, menulis buku tasawuf, punya pesantren tasawuf, dan punya jamaah, pun kadangkala ketika zikir hanya dengan nafas, zikir hanya dalam hati, rasanya kurang. Perlu kita lafazkan, karena kita mengeluarkannya. Karena dengan ucapan itu, semua mendapat. Ketika kita berzikir jahar, telinga dengar. Suasana akan terasa, bahkan keluarga dengar. Ini yang saya lakukan kalau menurut waktu 1000 kali zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 20 menit. Dan itu akan mendatangkan refreshing yang luar biasa. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub, dengan berzikir hatimu tentram, jiwamu lapang dan badanmu insya Allah sehat walafiat. Tadi kan Pak Ustadz nanya saya di ruang hias. Ya. Buya sudah sekian lama kita kenal begitu gini. Lebih dari 30 tahun Iya. wajahnya Iya. ceria, konsisten, tetap cerah, mantap. Ya, jadi saya jawab. Jawabannya ialah legowo, menerima apa adanya sesuai dengan takdir Allah. Maksudnya zikrullah. Nah saya melihat beliau, ini selain ganteng, punya Amin. kemampuan menggelorakan semangat jamaah mengaji. Ini adalah orang yang mendalami hal-hal yang terkait dengan materi, lalu ketemu di forum, tapi penguasanya luar biasa. Ini kalau kuliah Bunda, 16 kali pertemuan baru dapat ini. Ini beliau sekali bareng dengan saya, menyebarkan aura luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Hotmatua. Jadi zikir yang paling bagus itu ialah seiring dengan nafas, sir. Tapi kalau memang kita ingin mantapkan diri kita dengan zikir jahar, ucapkan. Cuma kata guru saya, Buya, kalau kita berzikir jahar ada orang terganggu, kita nggak berdosa. Dia belum tahu. Tapi kalau dia tahu, dia bersyukur. Kenapa? Zikir jahar itu adalah penyangga bala agar tidak turun dari langit. Untung masih banyak majelis zikir, maka bala-bala itu Allah gantikan dengan rahmatnya. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada di live streaming yang juga yang ada di YouTube. Plus ibu-ibu yang berkorban waktu, tempat, dan uangnya datang hari ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita bacakan mantul Bu ya. Iya. Buah kelengkeng. Kelengkeng terus. Kelengkeng terus kok ada yang lain. Makan roti di dalam kaleng. Cakep. Kaleng ditaruh di depan teras. Cakep. Wah, luar biasa. Setelah Buya menjelaskan pada saat ngaji bareng. Pasti nih, pasti. Pasti mana TV-nya. Pasti wajah-wajah ibu-ibu yang hadir ke sini sudah nampak berkelas. Alhamdulillah. Berarti rugi kalau tidak datang. Rugi yang tidak janji tidak datang atau janji datang dapat barokah. Amin. Kita masuk tahap kedua. Kita minta mana. Silakan. Ya silakan Ibu, silakan. Saya cuma cari-cari mana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Bu ya. Silakan. Saya Ibu Haja Sri Wahyuningsi, Ya, mewakili dari Majelis Taklim Al-Munawarah Medan Marelan. ya. Pertanyaan saya, apa hukumnya berzikir dalam keadaan hadas besar? Mohon jawabannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sangkin seriusnya mau berzikir Iya. dalam hadas pun mau coba. Tapi begitu pun kita tanya nanti Bu ya bagaimana penjelasannya. Kami undang satu lagi. Ya, ada ternyata. Banyak juga pertanyaan di sini Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini dari Majelis Taklim Anisa, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Izin bertanya Bu ya. Silakan. Iya, silakan Bu Nur Aini. Salat termasuk dalam zikrullah. Apa bedanya di dalam pengajian Ustaz? Iya. Iya. Sama-sama berzikir, satu diatur dengan syarat dan rukun yang sangat ketat di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kita cek dulu. Izin Bu ya, kita cek dulu. Masih hidup semua? Iya. Masih. Ngaji bareng di TVRI. Benar, masih hidup. Masih hidup. Masih bisa lanjutkan. Dari TVRI itu masih bisa lanjutkan. Silakan Bu ya. Baik, para pemirsa di manapun berada, terutama yang di rumah dan sangat menyenangi acara ngaji bareng di TVRI Sumatera Utara yang kami hormati. Kita yang di studio ada Ustadz Dr. Hotmatua P. Harap Ema, rekan-rekan dari pelaksana kegiatan ngaji bareng, baik kameramen maupun pengatur acara, Pak Kepsta. Kita bersyukur ibu-ibu sangat luar biasa daya serapnya bahwa zikir ini menjadi satu kebutuhan. Dan tadi ibu menanyakan bagaimana kita memahami zikir itu dalam konteks kalau kita zikir di pengajian apa bedanya dengan salat kan juga zikir. Yang tadi dari Al-Munawarah menanyakan pula bagaimana dalam keadaan berhadas. Sebagaimana saya katakan tadi, zikir itu bukan hanya ucapan tetapi juga perasaan. Rasa yang timbul dari ma'rifatullah, kapanpun dan dimanapun Allah bersama kita. Maka yang paling mudah untuk merasakan itu adalah bernafas. Zikir nafas mengingat Allah dalam keadaan apapun boleh. Bahkan dalam keadaan tidur pun orang itu berzikir. Bukankah ibu-ibu tidur juga bernafas? Kok ragu? Ibu ketika tidur nggak bernafas? Jangan sampai lupa ya. Kalau ketika tidur pun kita bernafas, berarti kita ingat kepada Allah yang mengasih nafas setelah kita latih. Maka itu latihan zikir dalam ilmu tarekat memang tidak bisa sekedar kita ketemu ngomong begini, ini teori. Kenapa? Orang yang cerita renang, kalau tidak pernah ke kolam renang, itu tidak akan mengerti renang. Orang yang cerita zikir, tapi tidak berguru kepada yang ahli zikir, mereka hanya dapat teori. Saya sudah siapkan tempat. Saya beri nama Pak Ustadz, Lansia Boarding School Healing by Tasawuf and Zikrullah. Tahu di mana? Gak tahu? Saya beritahu. Pesantren, tasawuf dan tahfidz Quran Baitul Musafir Al-Amir. Itu satu angkatan 20 orang dan satu angkatan 7 hari. Kita latih untuk bisa zikir kapanpun dimanapun, terutama zikir nafas. Nah, ketika berhadas besar, gak ada masalah. Gak ada masalah. Karena zikir yang kita maksud di sini adalah ingat. Tapi kalau zikir dalam arti sholat, tadi sudah dikatakan oleh Ustadz kita. Syarat rukun sangat ketat. Al-Quran menyebutnya zikir akbar. Kenapa? Seluruh anggota badan kita diperankan. Yang diwakili oleh 3. 1, anggota badan berzikir dengan gerakan kaki berdiri, tangan melakukan gerakan.
kan cuma tangan dan kaki yang bergerak. Kalau badan kan ngikut. Badan kan dia mengikut. Jadi simbolisasi anggota badan bergerak adalah kaki berdiri, tangan bergerak, takbir, dilipat tangan di dada, nanti kita rukuk, nanti kita sujud. Yang bergerak kan dua ini, tangan dan kaki. Lalu lisan yang mengucap kalimat thayyibah yang sudah diatur mulai takbir sampai kepada salam. Dan yang paling penting adalah zikir yang tengah, yaitu hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kamu sholat, terutama sholat yang tengah, dan kerjakan dengan konsisten. Ulama tasawuf mengatakan zikir yang tengah itu ialah perbuatan qalbu, di mana kita dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, ini qalbu tetap bisa difungsikan untuk mengingat Allah. Oleh karenanya ketika dalam keadaan berhadas tidak ada masalah, tapi kalau sholat sebagai zikir akbar, syarat rukun wajib. Syarat rukun wajib. Itulah mengapa kita bersyukur boleh kita berzikir secara non sholat, yaitu dalam keadaan apapun dengan menyebut namanya, baik lisan, qalbu, napas maupun sir. Andai kata tidak boleh kita zikir sir, tidak boleh zikir napas, waduh alangkah ruginya kita. Tapi sebaliknya ada orang yang dikasih napas tapi tidak berzikir, itu lebih rugi lagi. Do you understand? That's very good. Oke. Luar biasa ini. Tepuk tangan dulu kepada Buya, luar biasa. Sebelum kita masuk ke sepertinya kita cek lagi Buya. Baik, kita cek baik, lagi. baik. Izin Buya. Ya, kita baca pantun lagi. Ya. Makan roti. Oke. Ganti. Menyimpan roti di dalam kaleng. Kalengnya ditaruh di atas beras. Ibu-ibu yang ngikut ngaji bareng, kami mohon sama Buya dan TPRI Sumatera Utara jangan nanti pulang lupa bernapas. Soalnya tadi tahan Buya, buang napas. Tahan sampai besok. Lah, itu kalau tidak ada kebijaksanaan. Baik, kita masuk ke tahap ketiga. Ke tahap ketiga di mana? Pertanyaan. Silakan Ibu. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Delima dari Majelis Taklim Tazkirah Perwiski. Saya mohon izin bertanya Buya, apakah boleh kita berzikir secara berjamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, izin ya Bu ya. Satu lagi. Silakan. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Ya. saya Esi izin bertanya Buya. Ya, silakan. Kami dari Majelis Taklim MT Khadijah, Jalan Kompleks Setiabudi, Blok A nomor 25. Ya. Pertanyaan saya yaitu, gini Buya, zikir sering diidentikan dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Ya. Namun ada juga ibadah dalam bentuk merenungi ciptaan Allah, seperti tafakur. Ya. Apakah tafakur juga termasuk bagian dari zikirullah menurut pandangan ulama? Begitu Buya, makasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya Buya orang ini ibu-ibu bukan hanya berzikir ataupun tasawuf ini, berfilsafat juga. Iya, betul Pak Ustaz. Udah sering nonton Rocky Gerung kayaknya. Ya, silakan Buya, silakan. Baik. Pak Ustadz, Dr. Hotmatua, Pihara MA yang kita kagumi, bisa mencairkan suasana mengaji, tidak terasa dinginnya studio ini, karena hangatnya materi dan bimbingan arahan
pantun-pantun yang luar biasa. Ya. Amin, amin. Ada dua tadi pertanyaan yang menarik. Satu dari Perwiki yang dibina Tazkirah bahwa kalau kita berzikir tadi ya, yang intinya apa yang ditanyakan itu? Zikir berjamaah. Ini yang dulu ketika awal saya membuat majelis zikir Tazkirah Sumatera Utara 5 Mei 2003 mendapat kritik Pak Ustadz. Oh. Kenapa zikir beramai-ramai di Masjid Agung dan hari Ahad pula dan dikeraskan pula suaranya, dimulai dengan istighfar yang mengalun-alun nadanya. Ternyata Jalaluddin Rumi membangun suasana kolbu untuk ingat kepada Allah dibantu dengan suara. Majelis zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah di Besilam, itu kalau kami tawajuh untuk zikir, pemantik awal adalah istighfar. Istighfarnya itu Astaghfirullah, Astaghfirullah. Napas saya kurang panjang. Ini kalau qori, seumpama Muammar ZA yang napasnya hampir 2 menit, itu bisa di penghujung itu kita akan termenung, syahdu, astaghfirullah. Jangan tanya kepada ahli tajwid, kenapa ini terlalu panjang? Karena rasa tidak terikat kepada nada. Lihat, orang yang minta tolong dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa, kan tidak mungkin bilang, tolonglah. Pasti, tolong. Oleh karena itu, ketika kita berzikir yang sudah terasa zauq, meresap ke dalam hati, silakan. Kadang-kadang bisa membuat kita keluar dari zona tajwid nada. La ilaha illallah. Ini suasana batin. Oleh karenanya, bagaimanapun cara kita berzikir selama konteksnya adalah tetap ingat kepada Allah. Kadang-kadang suara, nada adalah merupakan alat bantu untuk supaya cepat ingat. Itulah mengapa kadang-kala ada juga syair-syair yang dipakai untuk memulai itu. Baik dengan gubahan-gubahan yang ada dari tangan ulama maupun dari para yang ahli seni suara. Itu untuk membantu. Ya, itu tadi yang ditanyakan oleh kelompok pengajian Perwiki yang di bawah bimbingan Tazkirah ya. Kira-kira paham maksudnya? Coba. Kalau belum paham ini nggak bisa. Kalau nggak paham jangan dimangguk-angguk balam aja. Nah, udah pas kira-kira. Nyambung tadi ke sana. Bukankah tasbih, tahmid, takbir itu juga adalah zikir? Termasuk ketika seorang merenung. Saya tanya kepada seluruh pemirsa, terutama ibu-ibu, merenung itu yang diingat apa? Kalau merenung itu yang diingat adalah Allah, itu zikir. Itu zikir. Al-Quran surah Ali Imran ayat 190, 191 tadi saya katakan, Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang mereka tafakkur, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Berarti termasuk zikir? Yes. Tapi kalau didasari iman. Ada juga Pak Hotma, orang tafakur untuk mencari inspirasi. Dia tidak kenal kepada Allah.
lalu sekedar menciptakan nada yang indah dan kata-kata yang indah untuk menarik perhatian orang, apakah termasuk tafakur bizikrillah? No. Dia merenung, lalu tercipta nada dan kata-kata. Oh my love, my darling, I love you so much. Itu darlingmu siapa? Ya. Tapi kalau jatuh bangun aku, Nggak bangun-bangun lagi gitu. itu zikir. Orang yang kepingin bertemu dengan Allah, jatuh bangun, melaksanakan riyadah untuk zikrullah. Luar biasa. Ya, kita coba sama-sama dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya, sekali lagi. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Luar Ya, biasa. ibu-ibu di studio dan pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, kita lanjutkan setelah pesan yang berikut ini. Alhamdulillah. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada dengan kita masih tetap di sini. Kami yakin juga pemirsa dimanapun Anda berada lewat live streaming dan YouTube tetap setia bersama ngaji bareng di TVRI. Wah, Palestina berperang berlindung di benteng. Bentengnya dekat dan lari di siang hari. Waduh, luar biasa. Ibu-ibu sudah datang ngaji bareng Buya. Ya. Tidak ada yang paling paten ngaji di TVRI. Tepuk tangan dulu. Ini ribuan orang yang menyaksikan ini. Pertanyaan berikutnya, kami tunggu dari dua orang yang terpintar di antara paling pintar. Silakan. Silakan Ibu. Ya kalau boleh dibagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Siapa yang tadi bertanya baru sekali? Coba dibagi ya, sana satu, nanti sini satu ya. Iya. Silakan, silakan. Dari Palestina udah cukup. Oh iya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Yustiani. Saya mewakili teman-teman dari Majelis Khadijah Wanita Puja Kesuma Medan. Saya ingin bertanya Buya. Iya. Banyak orang rajin berzikir dengan tasbih, tetapi akhlaknya belum berubah, Ustadz. Apakah ada yang salah dalam pelaksanaan zikirnya, atau zikir memang perlu disertai mujahadah untuk membuahkan akhlak yang mulia? Itu aja pertanyaan Jawabannya saya, iya. Buya. Terima kasih. Jawabannya iya, langsung jawabannya iya. Jawabannya iya. Iya, masih kita tunggu lagi. Udah Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tazkiro masih ada. Penyerang depan sudah. Back belakang sebagai pertahanan. Silakan, Masih? silakan. Iya. Oke, dari Palestina juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Sri Wahyuni, mewakili dari Majelis Taklim Al-Munawwarah, Kecamatan Medan Marelan. Iya. Izin bertanya Buya, Silakan, silakan. apa hukum atau pandangan Islam tentang majelis zikir yang dilakukan secara bersama-sama dengan irama tertentu? Apakah termasuk bid'ah atau masih dalam batas amalan yang dianjurkan? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pernyataan Pak Jenderal lagi. Ya. Buya, silakan Buya. Baik, Pak Ustadz Dr. Hotmatua Harap MA yang kita banggakan selalu menggubah pantun seketika. Ini dulu ada pantunis kita almarhum Haji Amir Arsyad Nasution, itu memang seketika keluar itu. Saya saja yang orang Melayu kadang-kadang mikir itu bikin pantun. Dia Nasution, ini juga harahap luar Cuma biasa. takut Buya bikin pantun terus Ya, nanti ya. berzikir lupa. Iya. Nah, Iya sih. sangat Lanjut, Buya. menarik ya, kita bisa mendorong jamaah untuk fokus, tidak hanya fokus tapi lebih bergairah menuntut ilmu. Karena Amin, sesungguhnya amin, ini ya Allah. adalah majelis ilmu. Saya kembali kepada pertanyaan Bunda tadi, ada hubungannya dengan yang Ya. nomor berikutnya tadi, bahwa bagaimana kalau kita berjamaah. Perintah zikir dalam Al-Quran itu kalau Bapak Ibu tadi menyimak, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Di sana adalah perintah kepada orang yang beriman. Itu jamak bentuknya. Lalu di ayat 190, 191 surah Ali Imran tadi juga, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yazkurunallah alladzina itu jamak. Berarti zikir bersama-sama boleh. Saya pernah membaca jurnal kita di Pasca Sarjana. Ya. Yang salah satu isinya itu ditulis oleh Profesor Dr. Nawir Islam. Ya, Prof. Beliau tokoh Muhammadiyah, Ya. teman kita dosen di UMSU. Saya tanya, Pak Ustadz, saya menemukan jurnal yang Bapak tulis di majalah itu bahwa beberapa hadis beliau ketemukan bahwa zikir berjamaah itu ada dilakukan oleh para sahabat. Nah, mudah-mudahan Pak Nawir Islam mendengar ceramah ini, dan ini sudah lama betul ada jurnal, ya majalah di Pasca Sarjana kita, UIN Jalan Stomo, di situ ditemukan hadis. Jadi ayatnya sudah saya baca tadi, kemudian hadisnya juga ada. Masalahnya ialah selalu dikaitkan dengan apa ada rupanya dibikin Nabi zikir rame-rame macam yang kita bikin itu. Kan tadi saya dikritik, Ya, ya. hari Ahad pula, kemudian pakai lantunan suara, kemudian beramai-ramai. Saya katakan ini adalah metodologi dan cara mengajak jamaah berzikir yang pada umumnya hari libur kita adalah Ahad. Kalau memang bisa kita rubah hari libur yang tidak Ahad, oke silakan. Lalu kenapa beramai-ramai berjamaah? Saya pemimpin majelis taklim yang mulai mengajar 19 Mei 76. Sampai hari ini majelis yang saya asuh hampir 200. Saya mengumpulkan mereka untuk ketemu sekaligus berzikir, maka ramailah mereka Pak Hotmatua. Ya, ya. Ketika itu hampir 2.000 orang di Masjid Agung itu. Belum ada majelis zikir yang lain di Medan. Ananda Arifin Ilham masih bertanya kepada saya. Lalu saya tanyakan kepada Tuan Guru, bolehkah saya bikin beramai-ramai kalau zikir untuk mengajak umat zikir jahar pakai? Kenapa? Itu yang bisa ditiru. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu kalau zikir sir, apalagi metode tarikat Naqsabandiyah Khalidiyah, tawajuh, pejamkan mata, tundukkan kepala, letakkan dagu di dada kiri, lipat lidah dalam mulut, naikkan ke langit-langit, zikir ismuzat Allah. Kalau ini saya terapkan di tengah jamaah 3.000 orang, ini ngapain orang ini? Ya tidur semua katanya. Tapi ada tahapan seperti itu. Dan berulang kali saya mimpin zikir di lapangan Merdeka bersama Arifin Ilham almarhum, bersama Ali Jabir, bersama Ustadz Cepot segala itu puluhan ribu. Ternyata ketika saya katakan zikir sir tawajuh, tundukkan kepala, pejamkan mata, lipat lidah dalam mulut, naikkan ke langit-langit, zikir ismuzat Allah. Bisa Pak Ustadz. 30.000 lebih jamaah hening. Yang berjualan hening. Kenapa? Yang disebut zikrullah, nama Allah. Itu yang membuat itu. Maka kalau ibu-ibu bisa jahar silakan, sir nggak apa-apa, sendiri boleh, jamaah juga boleh. Nah tadi yang ditanyakan hukumnya apa? Boleh. Tadi yang sana juga tadi nanya itu kan,
Di sini tadi Buya Iya. berzikir terus. Tapi yang negatif akhlaknya belum. Yang negatif belum. Terus. ya. Ya ini apa yang masalah ini Buya? Jadi mungkin kalau berhubungan dengan mobil, bagaimana bengkelnya? Ini supaya bagus. berjalan bagus. Ini analoginya bagus sekali ini. Bukan zikirnya yang salah. Iya. Bukan kalimahnya yang salah, tapi zikirnya belum masuk ke hati. Karena kolbu ini adalah monitoring dan remote control untuk setiap perbuatan manusia. Inna fi jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Kalau itu bagus, dia akan mendorong akhlaknya, yaitu perbuatan, ucapan, tindakan menjadi bagus. Kalau tidak bagus, maka perbuatan juga tidak bagus. Rupanya analoginya kepada ilmu kedokteran. Ya. Ini adalah jantung. Kalau jantung kita bagus, maka gerakan badan kita cekatan, terampil, dan selalu dalam keadaan bagus. Kalau kolbu itu artinya, kalau apa yang diinginkan oleh otak disaring oleh kolbu, maka dia akan menyampaikan pesan sesuai dengan apa yang ada di hati. Kalau dalam hati kita adalah zikrullah, maka tangan juga akan mengerjakan yang diperintahkan Allah. Jadi harus senantiasa ada zikrullah di dalam kolbu. Melatih itulah, maka saya katakan tadi, untuk belajar berenang saja pun ada kolam renangnya, ada pelatihnya, ada metodologinya, ada durasinya, apalagi melatih kolbu yang kata Allah Ta'ala, hati itu berbolak-bolak balik, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ikut nanti pelatihan, kita bikin. Insya Allah, enggak lama-lama, 7 hari. Setuju? Setuju Buya. Silakan mendaftar. Setuju Buya. Alhamdulillah. Ya. Baik, Ustaz. Buya. Ya. Luar biasa. Jadi ada hati dengan kolbu. Ya. Jadi tadi ada jantungan. Jadi kalau ibu-ibu ini kayaknya nggak ada sama saya. Kalau saya ada kambuh-kambuhnya Bu ya. Jantung. Misalnya kalau di akhir-akhir bulan naiklah deh. Atau makan-makan siput pas mau bayar. Nah itu kambuh dia. Ya, jadi ini juga mungkin kalau di sini nggak ada Bu ya. Tapi begitu pun ya kan. Kita nitip pertanyaan lagi Bu ya. Tadi kan ibu-ibu dan yang budinya baik dan setia budi menanyakan bahwa zikir terus, negatif terus. Tadi udah dijelaskan. Semua kita cerita tadi Bu ya tentang tasbih, tahmid, takbir. Kira-kira ibu-ibu ini kan kadang-kadang kalau di rumah ini ngurusi suami lagi, ngurusi anak lagi, ngurusi rumah lagi, nyuci lagi, kalaupun tidak nyuci banyak pekerjaan yang lain. Ini kira-kira kalaupun ini termasuk zikir atau memang kira-kira seimbang dengan zikir pahalanya ini. Takutnya nanti berzikir gak diurus anak pula. Kira-kira begitu. Silahkan Bu ya. Baik Pak Ustadz, Dr. Hotmatua, Piharap MA, sangat menarik. Ibu-ibu, hidup kita ini semuanya adalah untuk mengingat kepada Allah. Ingat kepada Allah adalah zikrullah. Kalau begitu pekerjaan kita lakukan apakah termasuk zikir? Yes. Tapi caranya, satu. Ibu ketika merawat rumah tangga dalam hal kebersihan, keindahan dan sebagainya, ibu menyuruh si Nina ngepel lantai, ibu kontrol sehingga bagus semua, itu tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah melaksanakan perintah Allah, karena Allahu jamil wa yuhibbul jamal, Allah itu indah dan Allah suka kepada keindahan, lalu ini dasar yang ibu miliki untuk melakukan perbuatan itu, maka ini sesungguhnya adalah merupakan zikir perbuatan. Zikir perbuatan. Kemudian ada orang yang mungkin melihat semesta jagat raya, terutama alam yang begitu indah, terbayang kepadanya sang pencipta, terucap di mulutnya, Subhanallah, Alhamdulillah, Masya Allah, itu zikir.
Tapi tidak sedikit teman-teman kita turis datang ke sini, lihat pemandangan indah, dan tahu bahwa, oh my God, very beautiful, splendid. Zikir? No. Karena tidak dari hati yang mengagumi Allah yang diimani. Tetapi zikir maqamat untuk menajamkan hati supaya memiliki kepekaan mata hati yang 7 ini. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsun natiqah, latifah kullu jasad. Memang harus zikir tertentu seumpama mengasah parang, mengasah pisau, tentu ada landasannya. Ada caranya dan ada durasi waktunya. Ibu pernah mengasah pisau? Ada landasannya? Ada caranya? Ada durasinya? Apalagi mengasah hati. Perlu mursyid, guru pembimbing. Perlu durasi waktu, paling tidak 10 hari kalau untuk zikir maqamat. Lalu hasilnya apa? Membuat hati kita senantiasa hidup ingat kepada Allah. Memerintah organ tubuh untuk berbuat sesuai dengan perintah hati. Maka orang Eropa sekarang, Ustadz Hotma, sedang belajar bagaimana menghubungkan 3H. Head, heart, hand. Do you know head? Kepala, otak. Heart, qalbu. Hand, tangan sebagai perwakilan anggota badan. Kalau head berpikir, langsung ke tangan, hand, tanpa ada heart, itulah nanti otak yang cerdas, lalu tangannya bisa menuliskan angka yang menipu-nipu. Nopo. Luar biasa. Curang. Tapi kalau head berpikir, heart merenung dan meresapi, lalu menimbang ini adalah perbuatan yang baik, hand akan bukan mencari uang untuk dimasukkan ke dari menjadi milik sendiri, yaitu korupsi, tetapi uangnya pun dia ambil untuk bersedekah. Hand juga yang bekerja, heart juga yang bekerja, head juga yang bekerja, tetapi di sana ada zikrullah. Maka tangan yang berzikir adalah karena diarahkan oleh hati. Tapi kalau tangan yang hanya diarahkan oleh otak, belum tentu berbuat baik. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ustadz Hotma Tua. Tapi tadi mengasah hati. Pertanyaan itu tadi luar biasa. Ibu-ibu ini konsen semua yang diikuti penjelasan. Yaitu permisalannya, apakah ibu-ibu pernah mengasah pisau? Pernah. Dengan batu? Iya. Saat berantem dengan bapak? Oh, kupikir ada saat berantem dengan tetangga mengasah pisau, Pak. Nah, kau itu ada pasalnya itu. Ya, kecuali waktu masa, pasti Ibu Ina. Baik, luar biasa, masih terus kita ini, tapi tidak terasa. Kita bacakan pantun dulu sekali lagi. Ini pasti nih. Yang di kamera kita saksikan pasti ada perubahan wajah ibu ini sebelum mengikuti ngaji dan sesudah ngaji. Wajah-wajahnya tadi kan agak kemana-mana gitu ya. Ya. Orang Palestina berlindung di benteng. Wah, benteng berada di sebelah barat. Ibu-ibu sudah mendengarkan pengajian Buya di saat ngaji bareng. Seperti dilihat dari mukanya sudah sembuh asam urat. Udah cerah-cerah semua nih kayaknya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kita cek dulu. Walaupun ketawa, entah nanti pendampingnya yang ketawa. Kita cek dulu. Ngaji bareng di TVRI. Ah, bukan, masih asli. Iya. Masih asli. Baik, ibu-ibu yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang cerdas-cerdas dan konsen mulai dari awal sampai akhir. Juga pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada, yang melalui live streaming dan juga di YouTube. Sampailah kita kepada babak terakhir, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Buya. Zikir kepada Allah sudah ada kata-katanya. Juga ada yang sebanding dengan itu. Pekerjaan yang sehari-hari juga adalah bagian daripada zikir dengan catatan
harus dibarengi, dilandasi, didasari oleh keyakinan dan niat. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang ada di studio dan dimanapun Anda berada, untuk mengambil berkah dari seluruh kegiatan kita ini, ada baiknya kita dengan ikhlas, sabar dan bersyukur sampai kepada hari ini dan tahap ini. Kami minta kepada Buya untuk mendoakan agar kita semua dalam keadaan sehat. TVRI dan seluruh kru sehat-sehat. Amin. Yang mengaji datang ke sini semua kehidupan barokah. Amin. Penonton dimanapun Anda berada juga mendapat barokah. Amin. Untuk itu kita minta dengan sangat memohon kepada Buya untuk mendoakan kegiatan kita ini. Disilahkan Buya. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak dimanapun berada, terutama pencinta acara ngaji bareng di TVRI Sumatera Utara, khususnya kita yang di studio dan rekan-rekan yang terus menghandle acara ini. Semoga Allah limpahkan barokah ala hadihin niyah wa likulli niyatin sholihah wa linuzuli rahmah wal barokah alaina jami'a, khususan di TVRI Sumatera Utara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha ana abada. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil rahmata was sihhata wal afiyah wa taufiqa wal hidayah alaina fi hadhil jamaah majelis taklim ngaji bareng di TVRI wa ala ahlina wa auladina wa banatina wa dzurriyyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma warzuqna fahma wa amalan sholiha bi barakati wa bi hikmati hadhihi ta'lim. Ya Allah ya Rabb, kami bersyukur kami dapat melaksanakan kegiatan mengaji difasilitasi oleh TVRI Sumatera Utara pada acara ngaji bareng di TVRI Sumatera Utara. Jadikan ini ya Allah adalah merupakan kegiatan yang bernilai amal ibadah, menyebarkan ilmu untuk meningkatkan iman dan takwa. Ya Allah rahmati kami semua, Bapak Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara dan seluruh rekan-rekan pegawai, karyawan yang menghandle acara ini, ibu-ibu para jamaah bersama keluarganya, dan kami yang melaksanakan kegiatan ini. Ampuni kami ya Allah bila ada kehilapan dan kesalahan kami. Terimalah amal ibadah kami, serta rahmatilah hidup kami, keluarga berkeluarga, dengan kehidupan yang Engkau ridhoi. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sedikit agak goyang-goyang ini dan banyak cakap supaya menghilangkan yang sangat dingin, luar biasa ini. OTP kita ini berarti semua yang datang hari ini hatinya dingin. Amin ya Allah. Dan tentu kami ucapkan juga terima kasih kepada ibu-ibu yang Majelis Taklim An-Nisa terjun Medan Marelan. Masih? Assalamualaikum.
Nah, kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari pengajian Majelis Taklim Khadijah. Oh ya, baik budi dan setia. Alhamdulillah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al Munawwarah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu-ibu dari Tazkirah. Tentunya pemirsa dimanapun Anda berada, rugi kalau tidak menyaksikan ngaji bareng di TVRI Sumatera Utara pada setiap pukul 14 hari Jumat di TVRI Medan. Dengan ustadz-ustadz yang insya Allah cerdas, pintar-pintar, warak-warak, dan terlihat wajah ceria dari ibu-ibu yang ada di Sumatera Utara karena tampil datang ke TVRI. Saya Dr. Hotmatua Paralihan Harahap dan atas nama kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal